Kembali masih bersama saya Bu Ani Channel di Opterjinya obrolan terapi jiwa. Di obrolan kali ini saya ingin membahas tetap masih dalam pengalaman hidup saya, yaitu apa yang semua dalam video-video saya itu adalah tidak lepas dari perjalanan hidup saya, pengalaman hidup saya. Karena itu saya ingin menjadikan video saya ini sebuah video yang bisa bermanfaat untuk saudaraku, untuk teman-teman, buat kalian yang lihat video-video saya. Bila mana suka, bila mana bermanfaat, bila mana bisa menjadikan inspirasi, edukasi, bahkan mungkin bisa mendatangkan hidayah, pembuka hidayah buat kamu semuanya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan katakan apa yang kamu rasakan di kolom komentar saya, biar kita sama-sama bisa berbagi, sharing bersama teman-teman yang ada di dalam video saya. Oke, hari ini saya akan mengupas sebuah tema, membahas sebuah tema, yaitu tentang yang jujur itu mahal, jujur itu sakit. Ya, pasti kalian semua pada ngerasain. Saat kalian ingin memilih jadi orang jujur, itu sangat berat banget. Apalagi saat kita memilih untuk ingin menjadi orang jujur dan yang kita lawan adalah orang-orang yang kita sayang. Ya, berat sekali. Bahkan aku hampir menyerah karena aku ingin bertahan di sebuah kejujuran. Tapi ternyata aku punya kendala, Allah yang punya kendali, dan akhirnya di perjalanan kehidupan saya, Allah tidak membiarkan aku sendiri. Karena ketabahan saya, kesabaran saya, Allah membimbing saya untuk saya tetap berada di jalannya Allah, yaitu sampai hari ini. Dan karena kejujuran saya, karena ketabahan saya, karena keikhlasan saya, karena ketawakalan saya, karena keyakinan saya, akhirnya Allah memberikan hadiah. Aku hari ini benar-benar bisa tersenyum, bisa hidup nikmat, bisa hidup dengan tidak ada beban lagi. Semua itu karena Allah, bukan karena sendiri. Ingat, kita hanya cuma disuruh berusaha dan ikhtiar, tidak lebih. Tapi hasilnya kembalikan nama Allah. Allah yang maha punya waktu, Allah yang maha kuasa. Jadi kadang kita manusia, kita bisa membeli semuanya, tapi seringkali satu yang sering manusia lupa, yaitu bahwa waktu itu milik Allah dan kuasa itu milik Allah. Tidak ada satu manusia, sehebat apapun manusia di bumi ini, sehebat apapun dia, tidak bisa membeli waktu dan kuasanya Allah. Jadi karena itu, di setiap video-video saya akan terus memberikan sebuah edukasi, wawasan, solusi. Siapa tahu pas kalian dalam keadaan galau, nggak ngerti arah, pas lagi nonton video saya bisa menjadi teman, saya bisa menjadi obat, ya, untuk kalian yang sedang menonton video saya. Tapi jangan lupa, kalau video saya bermanfaat, bantu di subscribe, bantu di like, dan tekan tombol loncengnya, ya. Kenyataan hidup, fakta saya alami sendiri, bahwa benar-benar kebesaran Allah itu nyata. Saat itu hampir aku tidak percaya dan hampir di luar nalar kita ya sebagai manusia. Saat aku diuji, yaitu dengan hutang piutang yang sangat luar biasa, dengan standar saya, dengan standar saya lah, yang bukan siapa-siapa. Saya hanya dari golongan kelas bawah. Saya diuji luar biasa sama Allah. Ternyata dari semua ujian itu, Allah sedang mengajarkan banyak untuk saya. Dan apa yang saya alamin selalu saya share-sharekan untuk kalian tonton. Karena harapan saya, buat kalian yang menonton video saya itu akan mendapatkan sama seperti yang saya rasakan, saya dapatkan, yaitu hidayah. Saya mengolah kebencian, saya mengolah dendam, ya, untuk mendapatkan hidayah dan pembuka rezeki itu pun nyata, ya. Karena saya tidak pernah mau lagi
memiara kebencian, karena saya tahu kebencian dan dendam itu adalah racun. Saya tidak mau piara. Saya lebih baik olah menjadi energi yang positif. Karena itu akhirnya apa? Saya membuktikan sendiri bahwa kalau orang hidupnya tenang, tidak mempunyai, kamu bisa menghandle, yaitu mengkontrol apa itu benci, dendam, yang akan dari kebencian dan dendam itu akan menimbulkan emosi diri, emosi jiwa, pikiran kita jadi sumpek, jadi ribet. Disitulah yang sesungguhnya sering kita tidak sadarin, dengan kita adanya masalah dalam kehidupan kita, tidak kita terkontrol oleh dendam dan benci itu, akhirnya apa? Disitulah kenapa sering orang rezekinya sulit, sulit keluar dari masalah, sulit keluar dari hutang piutang. Itu pun saya sudah buktikan. Lalu banyak lagi kejadian di hidup saya, yaitu ujian-ujian yang tidak berhenti, tapi saya tetap bertahan di dalam jalan Allah, di dalam keimanan, yaitu dengan tawakal, ikhtiar. Saya tetap berprinsip, saya hanya mampu, saya hanya terus berusaha sesuai kemampuan saya. Akhirnya apa? Ternyata terbukti kita punya kendala, ternyata yang punya kendali Allah. Gak ada yang gak mustahil, ya. Di dunia ini gak ada yang gak mustahil. Terbukti di saya, hutang 2 miliar hanya dengan usaha kecil, usaha. Ternyata Allah memberi pertolongan pada saya, yaitu seperti di video saya sudah bercerita, saya dapat kemujizatan, tiba-tiba saya diberi nembus lotre untuk nilai sekarang bisa senilai 600 juta, padahal itu pun sudah membantu. Jadi kita itu manusia sesungguhnya, saat kita itu diberi musibah, diberi cobaan, kita itu gak usah banyak berpikir bagaimana menyelesaikannya, serahin biar Allah yang menyelesaikan. Kamu sedang terlibat pada hutang piutang rentenir, ya, lalu hutang piutang perorangan, ya, udah, kamu ikhtiar aja, berusaha, bekerja, hanya itu solusinya. Bekerja, melakukan sesuatu sesuai kemampuan kamu, itu aja. Nanti kalau kamu udah gak mampu, sujudlah sama Allah, ceritalah, ngadulah sama Allah, mintalah sama Allah, bilang yang jujur sama Allah. Maka itu kenapa kejujuran itu sakit, kejujuran itu benar-benar mahal. Kenapa? Hari ini yang menghantarkan saya menjadi kehidupan saya seperti ini adalah, yaitu kejujuran saya, kesabaran saya, ketawakalan saya, keikhtiaran saya yang tidak pernah mau berhenti. Waktu saya dalam kesulitan, saya melakukan sesuatu, tidak pernah berpikir ini harus sesuai dengan masalah saya, nggak bisa. Ya, kita saat punya masalah itu hanya bisa apa? Ikhtiar, melakukan sesuatu, lakukan sesuai yang kamu mampu, ya. Karena apa? Manusia itu hanya suruh berusaha, yang disebut ikhtiar, ya. Manusia itu punya kendala, Allah yang punya kendali, yang bakal ngendaliin apa yang terjadi pada kehidupan kita bukan kita, tapi Allah. Kita percaya pada sesuatu, kamu percaya aja sama Allah, ya Allah akan datang menolong kamu. Kenapa? Ada orang yang percaya ke Gunung Kawi, yakin berhasil, dia minta tolong sama iblis, sama setan, sama jin. Kenapa? Juga terbukti, banyak terbukti sukses. Ya kan? Lihatin cerita-cerita di medsos gak kurang lagi. Zaman sekarang udah zaman terbuka, ya. Kita bisa melihat bukti nyata mereka yang menyembah jin, minta jin sama jin, minta kekayaan, minta penyelesaian masalah. Jin aja bisa nyelesain masalah, setan aja bisa nyelesain masalah, iblis bisa menyelesaikan masalah, apalagi penciptanya. Itu yang harus cerdas kita sebagai manusia, berpikir cerdas. Inilah pentingnya ilmu, inilah pentingnya wawasan. Jadi saat kamu sedang terhimpit hutang, terhimpit masalah, yang ada hanya apa? Ikhtiar dan berserah. Setelah itu biarkan Allah yang menyelesaikannya. Kita gak mampu, kita hanya kita punya masalah aja, Allah hanya akan mendatangkan masalah. Sebenarnya yang menyelesaikan masalah kita yaitu Allah, bukan kita.
Makanya kalau orang lagi hari ini ke aku, Bun, aku terjebak utang rentenir, Bun, aku masih punya utang 50 juta, Bun, aku masih punya hutang 25 juta, Bun, aku masih punya hutang 500 juta. Aku kasih tahu, sebenarnya kamu sedang dibiarkan sama Allah. Allah sebenarnya ada di dekat kita, tapi Allah sedang menyamar. Allah sedang menyamar menjadi masalah dalam hidupmu. Karena Allah ingin kamu belajar, karena Allah ingin kamu tuh kuat. Saya sudah membuktikan semuanya. Hari ini kalau kita melihat fenomena misalnya ya, ada orang sudah menumpuk hartanya, tiba puluhan tahun mereka bisa tertawa, bisa merasa menang, lalu tiba-tiba misalnya anaknya blessing, kok langsung bisa menjadikan membongkar aib orang tuanya atau apa. Itu ngerti nggak? Itu hanya cara Allah aja. Cara Allah memanggil hambanya itu supaya apa? Cepat sadar, cepat kembali ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Yang besar diambil. Mungkin dia itu dapat yang besar dari mana dapatnya? Mungkin dari nggak bener. Karena Allah masih sayang. Jadi kalau ngeliatin orang yang udah sukses lalu diberi musibah, bukan Allah marah sama dia, bukan Allah sayang banget sama orang itu. Allah baik banget sama orang itu. Karena apa? Allah itu nggak pernah menghukum hambanya. Allah selalu menegur hambanya. Kadang Allah saking sayangnya sama hambanya, Allah menyamar. Menyamar menjadi masalah. Masalah yang seakan-akan besar menyelimuti kamu, menghimpit hidupmu. Karena apa? Itulah kalau orang yang sudah ngerti ilmu makrifat, ilmu sunatullah, ilmu hukum sebab akibat, kembalilah ke kesadaran. Gak ada. Semua itu Allah sayang sama kita. Dan bisa jadi seorang yang sudah menumpuk hartanya, lalu karena Allah sayang sama dia, diberilah dia musibah, ketangkeplah, kenalah, lalu hartanya habis, lalu hanya disisakan nyawanya, hanya disisakan kesehatannya. Itu juga Allah masih sayang banget. Itu cara Allah. Mungkin kalau mata manusia melihatnya, begitu, manusia itu kan terlalu kemelekatan pada duniawi, pada harta. Jadi begitu melihat hartanya diambil habis dengan cara Allah, sesungguhnya kalau orang sudah sadar, kembali mau belajar makrifat, kembali mau belajar ilmu kesadaran, ya, itu sesungguhnya Allah sangat sayang. Itu cara Allah menyelamatkan kamu. Jadi buat kalian yang hari ini sedang diberi ujian besar, dililit hutang ratusan juta, puluhan juta, miliaran, ingat, tetap aja berjalan di jalannya Allah, tetap mendekat sama Allah, tetap beriman sama Allah, tetap minta tolong sama Allah. Dan cuman kita itu apa? Berserah. Kamu punya masalah, kamu punya kendala, Allah yang punya kendali. Bisa jadi kamu diberi lilitan hutang miliaran, kamu dihabiskan hartamu, mungkin hanya disisakan kesehatan kamu. Itulah yang penyelamatmu. Bisa jadi kalau kamu gak diberi ujian seperti itu, bisa jadi kamu terlena, kamu gak inget, kamu jumawa, kamu sombong, kamu takabur. Itu yang pernah saya alamin saat saya dihancurkan habis-habisan sama Allah. Miliaran rupiah itu yang harus saya bayar hutang, belum miliaran modal usaha saya, ratusan juta itu harus hilang, harus bangkrut. Saya menanggung utangnya aja tuh, saya selesaikan hampir nilai 2 miliar. Saya membuka usaha pakai modal. Tapi Allah punya cara. Ternyata saya hanya disisakan apa? Disisakan kesehatan. Dan nyawa saya. Di situ saya harus menyelesaikan semua masalah saya. Ternyata setelah saya mampu melewati semuanya, ternyata apa? Allah telah menunggu saya dalam sebuah ketenangan, kedamaian, keindahan seperti hari ini yang saya rasakan. Ibarat film, saya itu disuruh berperan menjadi Rambo, film Rambo, persis seperti itu perjalanan hidup saya. Cuman bedanya Rambo itu berperang melawan zaman perang Amerika dengan Vietnam. Saya diajarkan perang melawan kehidupan saya yang luar biasa,
Hampir mirip dengan kehidupan di dalam film Rambo. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak ini. Tapi karena Allah belum mencabut nyawa saya tetap harus menjalankan, saya tetap harus meneruskan kehidupan saya. Yang pada akhirnya, setelah saya selesai menyelesaikan semua ujian Allah, ternyata Allah hadir. Dan dari situlah, yuk kita semuanya kembali. Dunia makin semrawut, dunia makin sulit kita membedakan antara setan dan manusia. Manusia sudah banyak kayak setan. Setan berwujud manusia. Dari itulah, buat kalian yang selalu nonton video-video saya, semoga video saya, ya, cerita kisah hidup saya itu bisa menjadikan contoh sebuah buat kalian, bahwa lihat, aku adalah bukti kebesaran Allah. Masih banyak ujian dalam hidup saya, bukan hanya diuji seperti itu. Aku pernah diuji buta, aku pernah diuji sakit lumpuh bertahun, aku pernah diuji kehilangan anakku. Ujianku tuh luar biasa. Ibarat main film, aku tuh kadang mikir, aku kok kayak dalam film Rambo. Peranku tuh persis film Rambo, hanya berbedanya Rambo itu perang melawan Vietnam, ya. Saya perang melawan kehidupan saya melawan diri saya. Dan Allah luar biasa memberi ujian sama saya. Tapi ternyata apa? Kenapa Allah begitu berat memberi ujian pada saya? Karena ternyata Allah tahu, Bu Ani kuat, hambaku ini kuat. Akhirnya apa? Hari ini aku menjadi perempuan yang kuat luar biasa. Aku gak takut lagi mati, aku gak takut lagi miskin, aku gak takut lagi ditinggalin orang-orang yang sayang sama saya. Aku walaupun di dunia ini hanya disisakan aku tetap berdiri di jalan Allah. Aku gak akan pernah berpaling. Ini sudah saya lewatin 33 tahun perjalanan hidup saya. Saya gak pernah kumpul bersama orang-orang yang seidentitas dengan saya. Saya seorang muslim, tapi saya sama Allah diletakkan, tumbuh 33 tahun. Saya tidak pernah bersama orang muslim. Bahkan saya hampir jarang sekali selama 33 tahun saya mendengarkan suara adzan. Saya hampir tidak pernah melakukan 33 tahun itu bagaimana rasanya bersujud ke dalam ruangan apa yang itu namanya masjid. Tapi alhamdulillah, apa yang tidak mungkin, inilah hati saya masih terjaga. Dan alhamdulillah saya masih menjadi muslim. Alhamdulillah masih muslim yang taat. Dan masih takut dengan larangan-larangan Allah. Makin takut, makin tahu saya makin takut. Saya tidak berani lagi untuk melanggar apa yang saya tahu, kecuali yang saya tidak tahu. Jadi semua itu, apa yang saya sampaikan di setiap video-video saya, itu adalah bukti nyata. Saya mengalaminya, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu. Dan satu kali lagi saya ingatkan buat kalian semuanya, sehebat apapun kalian mampu membeli apapun. Di dunia ini kamu mampu beli, tapi ingat ada satu yang tidak bisa kamu beli, yaitu waktu dan kuasanya Allah. Karena waktu itu hanya miliknya Allah. Oke? Buat kalian semuanya, semoga yang menonton video ini, saya mendoakan semoga kalian semua mendapatkan hidayah, mendapatkan kebarokahan, mendapatkan bimbingan, kebaikan, bisa keluar dari jalan masalah dalam kehidupan kalian. Aku hanya bisa memberikan mengeserkan pengalaman hidup saya, bagaimana Allah menyamar dalam kehidupan saya, bagaimana Allah datang saat saya benar-benar sudah tidak bisa berdaya. Ternyata pada akhirnya Allah benar-benar datang, dan saya membuktikan di usia ke-57 tahun saya ini sekarang, saya hidup dengan tenang, damai, bahagia. Saya tidak takut kehilangan apapun. Bahkan hari ini kalau memang nyawa saya mau diambil, saya sudah siap. Saya sudah siap semuanya. Saya sudah ikhlas semuanya. Apapun yang Allah mau ambil, saya sudah siap. Karena itu, yuk kita bersama-sama belajar mencerdaskan diri, mencerdaskan hidup kita ini. Karena apa? Hidup itu butuh ilmu. Kita untuk menjadi lebih baik itu kita perlu belajar. Kita
perlu bertumbuh. Jadi kadang orang yang tidak mengerti menyelesaikan masalahnya dengan bijak, dengan apa? Karena apa? Sebenarnya hanya satu, dia kurang belajar tentang ilmu. Ilmu pengetahuan itu penting sekali untuk modal kita menghantarkan hidup kita ke lebih baik. Ya, orang punya masalah besar tidak bisa menyelesaikan karena apa? Karena kurangnya ilmu. Coba kalau dia punya ilmu, pasti selesai semuanya dan kembali kepada yang maha penguasa, yaitu Allah. Kalau kamu sudah tidak mampu dengan ujian-ujian yang kamu rasakan, jujurlah, angkat tanganlah pada Allah, ya, karena Allah tahu kamu tuh sudah benar tidak mampu benar, atau kamu pura-pura. Allah tidak bisa dibohongin. Kamu bilang, ya Allah aku udah gak mampu ya Allah, tapi Allah tahu kita masih mampu. Akhirnya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk makin menjadi lebih kuat. Hari ini saya benar-benar menjadi kuat sekali karena saya sudah melewati apa yang Allah ajarkan buat saya. Alhamdulillah. Ya, oke. Semoga kalian semuanya yang mendengarkan video-video saya, yang selalu mengikuti video saya akan membantu doa, membantu memintakan pada Allah buat saudaraku di luar sana yang hari ini mendapat masalah, yang hari ini menonton video saya. Semoga kalian mendapatkan ketularan, mendapat hidayah seperti saya. Allah segera datang mengulurkan tangannya pada kalian yang hari ini punya masalah. Oke, salam rahayu dari negeri Formosa, dari saya, Bu Ani Channel, di Opterji, obrolan terapi jiwa. Assalamualaikum.